Kalau kalian mau buka soal yang 2024 2025 shift 1. Aku bahas cepet aja lah ya. Kayaknya nggak bisa teoritis, tapi kita coba ke soal nomor 3. Kalau yang ini sih 100% vertikal, jadi soal yang itu cuma distribusi ini apa ya? Cuman masalah distribusi, masanya lebih bercondong kemana, tapi gayanya nggak ada gaya X sama Y. Nah, di soal pertama disuruh gambar diagram gaya, berarti ini W 20 liter. Ini kita udah belajar belum? Udah tes belum? Udah sebelum adanya di LTP. Ini masuk. Ini lokasi. Ini nggak masuk nggak sih? Bisa timbangan? Diagram gaya kayak gini, tunjukkan besar gaya dengan kali A. Di soal pertama, soal kedua B ditanya tegangan tali A. Nah, tegangan tali A. Kita tuh cari total FY dulu. Total FY di sini itu cukup 20 plus 100 plus 20. Total 140. Bentar. Ini aja. Nah, tinggal kita cari distribusinya gimana Y. Sebenarnya kalau kalian lihat kayak gini, ini kan ada 3 objek nih. Satu yang batang tengah, batang di tengah itu sama panjang, jadi CM-nya center of mass, CM-nya CM. Ini istilahnya CM itu dia 100 Newton dibagi 2 rata, karena dia pas di tengah. Jadi kita tahu di sini 50 Newton, di sini 50 Newton. Sekarang tinggal ininya, si bebalok kecil-kecilnya. Si balok kecil ini, kita sekarang lupakan si batang ini punya massa. Si balok kecil ini tuh sama 2 20 Newton. Ini jarak berapa berarti 6 sorry. 1/6. Ada 2 ya, 2/6. Ini jaraknya 3/6. Iya. Iya. 6/3 ya? 6/3 balik. Iya. Ini gimana sih? Tanya berapa sih? Tanya berapa? Enggak dikasih. A-nya ditanya. Soalnya 2 dulu. Oh. Lebih gini. Bentar, kenapa itu 6/2? Pokoknya 2/6. Itu, kenapa itu 6/2? Padahal kan L sama 2, harusnya 2/6. Oh iya ya. Ini kebalik ya? 6. Oh 23. Tapi ya benar. Oke. 2/6. 2/3 benar. Ini tuh Mana ya tadi? ini tuh ada banyak sih caranya kalau menghitung, tapi kalau cara paling aman, paling normal, itu tuh kita tahu ada 40 Newton bebannya. Kita satuin. Jadi 2 ini kita cari center of mass-nya. Jadi totalnya tuh 40 Newton. Ah, gitu. Ini jarak di sini 1/3. Oh, sorry. 1/3 ini jarak 2/3 bagi Itu 40 berapa?
tambah 1 ya? 40-nya dapat 20. Kita cari kalau ini digabungin posisinya di mana gitu. Sepertiga satu ini 1. Coba itu nanya lagi. Berarti L sebenarnya 3 kah? Jadi kalau dijumlahin 3. L maksudnya? Panjang batangnya berapa? Oh iya, enggak, 2. 2. Sepertiga, 2/3, 1, tambah 1, 2. Oh, iya iya. Nah, ini tuh kita pakai yang tabel berarti berarti posisi X ya, X sama F. Nah, si X ini tuh berarti anggap ini 0 di sini nih. Itu berarti setengah. Nah, setengah potong 1/3 berarti 3 potong Berarti 1/6. ya. Ini 1/6 20. Ini berarti berapa? Berarti patokannya dari sisi kanan atau kiri? Dari 0. Ini di tengah 0. Oh. malah mau presentasi. Oh, kalau itu berarti itu Bebas sih patokannya mau dari mana? Bebas sih patokannya mau dari mana? Enggak, kalau dari Kalau semua mau lebih udah. gampang bisa jadi coba. Nggak ada kalau bisa. udah selesai belum nggak mau. Anggap pakai patokannya dari sini aja gitu. Patokannya dari sini. Jadi ini 1/3 20. Ini berarti 1/3 tambah 1 berarti 4/3 ya. Berarti 23. Ini 100. Ini X untuk Titik pusat masa. ada yang punya kalkulator? Tuh. 10 per 4, 40 bulan. Itu tabel apa? Salah. Oke. Sebenarnya 10 per 120 ya berarti ya. Jadi di 120 berarti. Tuh. Kenapa? Gunanya berarti maksudnya ini itu dari kiri atau kanan? Dari sini. Oh, jadinya dari sini. Tapi seperti itu. Nggak pernah aku jujur. Ini sangat penting. Ini 1/6 nggak sih? 1/6. Nah. Tambahnya 10/12. Oh, gitu ya. Kayak gitu. 10/12. Satu nomor. Kali 3, 10. 14, 10/12. Nah, benar. Udah. Silahkan coba. Nah, berarti itu kita anggap gambar satu lagi pada masa 40 di jarak 5/6 gitu.
berarti salah berarti ini berarti sini ya. 2 potong 5 per 6 itu berarti 1 per 6 ya. Maaf, ketukar dengan gambar. Nah, kalau kita nyari yang A, ini kan yang A, tegangan yang A. Karena dia tuh lebih dekat ke yang A, dia kalinya yang lawan arahnya gitu loh. Bayang. Lawan arah. Jadi beban ini terhadap A itu T-nya sama dengan 40 dikali 7 per 6. Ini aku salah gambar, harusnya lebih kayak gini. Nah, gini. Ini A, Lebih dekat ke A. ini B. Nah, kalau lebih dekat ke A, logikanya lebih berat di A kan? Karena ini ada 2, terus ini lebih dekat ke sini gitu, ke sini. Nah, jadi ini dikali yang jarak lawannya. Ini ada penurunan cuman nggak ada konseptual. Jadi peraturannya gitu lah, dikali yang lawan arahnya. Jadi kita tahu dari sini tuh berapa 280 per 6 berarti 4 ya. 4 40 7 6 4 per 6 berarti ya 43. Nah, kita tadi udah tahu di awal. Bentar. Oh enggak, salah. Ini tuh bukan per 6, nggak bisa per 12 ini. Soalnya ini jarak bukan proporsi, jadi 5 per 6 banding 7 per 6 harusnya gitu. Itu 5 per 6 rasio tambah 7 per 6 rasio sama dengan 1. Jadi sama dengan berarti ini tuh harusnya 5 per 12 sama ini 7 per 12. Sorry, salah. Itu bukan proporsi, ini jarak asli. Ini kan 2 meter nih. 2 meter tuh pembagiannya 5 per 6 sama 7 per 6 pembagiannya. Tapi kita butuh bukan jaraknya, kita butuh proporsi, jadi rasio di antara keduanya. Rasionya itu karena kita butuhnya total 1 meter, kita nunggu koefisien itu setengah. Begini itu sebenarnya 5 per 12, ini 7 per 12. Tidak salah. Ini berapa? 2, 40, 3, 36, 4, 1, 3 gitu. Berarti sini tambah 50. Jadi kan kita udah tahu nih, yang 100 ini dibagi rata, sedangkan yang balok ini di A kayak gini. Jadi TA itu sama dengan 50 ditambah 23, 1 per 3, jadi 73,33 gitu. Ya. Yang mau tanya dulu? Gimana maksudnya? Oh, Itu kalau yang tegangan kali kan Newton. Jadi yang pertama ini kilogram ubah dulu ke Newton semua. Nah, prosesnya banyak, boleh. Ada cara yang gampang sih sebenarnya. Kita cari dulu aja jaraknya. Kita cari center of mass. Gini. Kalau yang kita kerjain tadi, karena kita tahu 10 kg 100 Newton ini pas di tengah kan, homogen bahkan. Jadi dia bakal 50 Newton ditanggung ini, 50 Newton ditanggung ini. Boleh kayak gitu. Nah, si ini dia posisinya nggak pas. Dia posisinya alpha 6 sama alpha 3. Kita satuin jadi satu objek besar 40 Newton satu objek.
bayangin kayak ada satu objek gitu yang merepresentasikan kedua ini. Berat 40, posisinya di mana? Pakai center of mass ini. Ini tuh sepertiga kita dapat kalau ini 0. Jaraknya sepertiga, jaraknya 4/3 dari ini sepertiga, kalau ini ke 4/3. Oh, jarak. Nolnya mau di mana bebas, tapi pastiin aja nanti sesuai gitu perhitungan. Jadi kurang lebih tampilnya kayak gini, XF, XF, nanti tinggal ini dibagi ini. Itu intinya kayak ngitung rata-rata lah, bisa dibilang hitung rata-rata. Kan XF kalau dibagi F ya jadi dapat X kan, gitu. Jadi dapat X rata-ratanya di mana gitu. Kayak gitu. Tampilan 5 sebenarnya kita temu bahwa si titik pusat massa objek representasi ini ada di 5/6. 5/6 itu berarti jarak dari sini ke sini gitu, 5/6. Dari sini kan kita tadi nolnya di sini nih. Nolnya bebas mau di mana, mau di tengah, mau itu boleh negatif boleh. Cuman kalau paling gampang ya kita 0 ke 5/6 berarti jarak dari sini ke sini 5/6. Jadi sama di sini. Nah, udah dapet situ, kita ubah ini jangan pakai jarak, tapi pakai proporsi, pakai rasio. Rasionya tuh kan kita 5/6 banding 7/6. Itu rasionya. Kita pengen dia totalnya jadi 1, jadi 5/6 kali rasio tambah 7/6. Kali rasio sama 1. Kita nemu rasio setengah. Rasio setengah. Berarti ini tinggal dikali setengah aja gitu. Jadi dapat 1/12. Jadi diubah dari jarak jadi perbandingan. Gitu. Nah dari situ tinggal dicari TH-nya dengan cara berat ini dikali lawan arahnya. Kalau dari T ini kan ini ke sini, arahnya ini kan. Kita ini dikali yang ini dikali lawan arahnya. Tegangan tali itu gaya dikali Tegangan tali itu gaya, kalau di sini gaya dikali rasionya gitu. Masih ngikut? Ada yang SO itu apa? SO, ini 50. Ini dapat 50 dari sini. Ada itu atau sensitif ini dibagi rata. Itu jokes itu saya terlibat dengan ini kali ini putus. Oh. Ini ada gerak rotasional sih, mau di skip aja yang C-nya. Yang C skenario-nya ini dihilangin, ini putus terus dia geraknya berapa gitu. Mau di skip aja atau mau bahas? Ini yang C kan soalnya gerak rotasional tuh B-nya diputus, baloknya dihilangin. Ini nanti jatuh ke sini. Ini bakal jatuh ke sini, dihitung. Ini gerak rotasional. Porsi serangan. Mau bahas atau udah? Bahas. Aku teorinya aja tuh kalau kayak gitu. Ini kan berarti sumbu rotasi bakal di sini, dia diputus ini hilang. Kalau hilang sumbu rotasi di sini, I-nya itu tadi dikasih 1/12 mr kuadrat ada di soal. Berarti yang ditanya itu apa sih? Lupa. Yang ditanya itu percepatan sesaat setelah tali terputus.
sorry, ini terhadap pusat massa. Ini ada rumusnya kan yang I gabungan itu, jadi I awal ditambah MR kuadrat, kuadrat satu dong lupa. Kuadrat. Ini tuh berarti dari tengah ke sini, berarti satu lah ya kan. Nanti kalian dapat bahwa I itu jadi Awalnya berarti 3 berarti. I awalnya tuh ini tambah MR kuadrat yang sama R-nya itu berarti gini setengahnya. Soalnya ini kan pusat massa nih terhadap pusat massa. Kalau terhadap pojok itu berarti setengahnya. Gitu. Kalian dapat ini jawabannya. Gitu. Nah gitu udah sih, tinggal diubah jadi alfa aja itu, ngikutin rumus yang biasa. Gitu. Nah. Ada satu lagi hidrostatik mau dibahas atau terakhir lah ya? Terakhir satu lagi. Soalnya cuma dari situ nih. Coba scroll lagi. Di nomor 4. Nomor berapa? Apa nomor 5? Soalnya emang apa ya Fuida tuh lumayan mudah ya. Kalau nomor 5 bisa nggak? Itu kan tentang oscilasi. Sebelah sini nomor So kalian bedanya satu soal lagi. Soal aku udah habis. nomor 5, nomor 5. Ayo nomor 4 tuh. Oh, ini ada di ATM nih. Udah? Nomor 5 yang paling aneh. Nggak sempat sampai. Jadi gelombang berdiri ini tuh ada rumus-rumus ya. Tadi kita gelombang berdiri itu bukan? Iya, cuman Tambahannya. Itu ada nggak? gelombang duduk, gelombangnya duduk. Emang ada gelombang gitu? Percaya aja. Emang jenis gelombang apa ya? Gelombang berdiri? Gelombang dari Gelombang tidur ada itu. Ini tuh kan intinya perut itu ada puncak. Setiap perutnya apa? Lawannya perut apa? Perut simpul. Simpul, simpul itu yang nol, perut yang puncak gitu aja peraturannya. Ingat kalau sebuah fungsi itu harus perut ke perut. Perut nih. Simpul. Gitu. Disebutnya di bawah atau di atas ya? Ini juga perut. Ini juga perut. Gitu. Ya, yang perut yang itu emang kayak gitu. Ini tuh yang kalian harus tahu definisi satu fungsi, satu gelombang itu gini, ini satu gelombang atau gini, ini satu gelombang. Nambah gini itu bukan satu gelombang, ini satu tambah 1/4 gitu. Bayang. Intinya kalau mulai disimpul harus melewati simpul sekali baru dia disimpul. Satu mungkin satu lembah gitu. Nah benar. Kalau puncak ke puncak gitu lah. Intinya gitu aja. Nah, Puncak lembah lembah. ini tuh kita tahu panjangnya dia 1,5 meter. Cukup aku ingat tuh. Nah, ditanya si yang di A itu kita ditanya bilangan gelombang itu kan K. K itu 2 pi per lambda. Gitu. Yang kita cari lambda dulu. Kalau kalian belajar, bakal banyak rumus cara nyari lambda. Tergantung ini terbuka, ini tertutup, simpulnya ngitung per simpul, ngitung per perut, banyak. Tapi kalau kalian udah pusing, dihitung aja. Jadi, hitungnya itu, ini, sini sampai sini, satu gelombang. Dari sini sampai sini, satu gelombang, dari sini sampai sini setengah. Jadi, satu gelombang setengah, berarti ini 2,5 gelombang. Gak bisa dicari gitu aja. Boleh dilihat gitu aja.
Oh berarti ini 2,5. selama kalian bisa ngerti ini. Nah kalau nggak ada gambar harus bisa tahu. Kadang nggak dikasih gambar tapi dikasih tahu simpul dan perut dan simpulnya. Kalau sampai gitu dan nggak hafal rumus, ya udah coba aja digambar. Gitu, digambar sama kalian sendiri. Ini 3 gelombang, 3 meter gitu ya. Ini itu 2,5 gelombang dia. Meternya itu. Ini 1,5 meter 2,5 gelombang. Wah, oh ini berarti 1,5 dong. Nah, kita kan yang di lambda nih. Lambda itu intinya panjang satu gelombang. Panjang 1,5 ini 1,5 meter itu merepresentasikan 5/2 gelombang. Gitu. Cari satu gelombang berapa? Intinya gitu aja. Ini tuh berarti dikali ini 25 ya. Ya benar. Berarti satu lambda itu 0,6 meter. Iya. Itu kita nemu lambda tricky gitu aja, jadi bisa dihitung pakai feeling. Satu-satunya skenario di mana kalian nggak bisa ngitung itu satu kalian nggak hafal satu kalian nggak hafal ini, dua ini yang ada di gambar tapi nggak dikasih tahu yang jelas juga. Jadi kalau sampai kayak gitu ya diusahain aja. Soalnya buat aku nggak suka ngafalin rumus dan rumus ini banyak banget gitu. Bebas gitu. Pilih strategi sesuai resiko masing-masing. Apa 0,6? Paham yang depannya ya. Bawahnya berapa? Nih, kalian akan ketemu. Aku rasa kalau yang kayak gini tuh jangan ditanya umumnya. Tapi kalau kalian butuh tahu, ini PM pangkat 1. Nah, itu rumus. Yang rumus 1,5 meter apa? Ini dikasih soal. Ini kasih jarak. Jadi ini total segini tuh 1,5 meter. Kebayangkan jadi ngitungnya dari sini ke sini satu gelombang, sampai ke sini satu gelombang, sini ke setengah. Oh. Berarti buat nyari terus kita mau cari tinggal panjangnya dibagi berapa banyak. Iya. Panjang total, ini maksudnya panjang total dibagi Dibagi 12 gelombang. jumlah gelombang. Dapat nanti apanya? Berapa nanti panjang terus gelombangnya berapa? 5/2 Panjang satu dikali gelombang. lambda. Maksudnya satu lambda tuh kayak indikator aja, ini itu satu gelombang itu loh panjangnya. Maksudnya tuh segini tuh satu lambda gitu loh. Ini satu lambda. Nah, kan muka terus apa yang ditanya? Bilang gelombang laju rambat dari itu. Laju rambat itu sama jadi lambda Tapi tapi F. F gimana ya kalau itu? F dikasih sih. Enggak ada pi. Pi 6/10. Kalau dari ini kan sih kalau dari ini. Oh ini tuh diingetin tadi jadi cari saat panjang satu gelombang itu lambda. Habis dimasukin ada apa sih pasang gelombang tadi itu Yang VEMA itu yang VEMA rumus biasa, F-nya di frekuensinya dikasih tahu. Terus bilangan ini K. yang K yang ini. bilangan gelombang itu sama dengan konstanta gelombang. iya bilangan gelombang laju
Kecepatan gelombangnya. Berarti kalau misalnya ginian itu ujungnya nggak ngaruh. Misal di ujung itu ada beban gitu, itu nggak ngaruhin ke kecepatan sama kestata gelombang. Ngaruh, tapi kan itu langsung ke bentuk. Oh, ke bentuknya doang. Ya, jadi yang kita perlu analisis bentuknya aja gitu loh. Soalnya mau kalau diubah-ubah bentuknya bakal berubah juga gitu. Jadi kita analisis dari bentuk ketahuan. Ini aku ingat-ingat Nggak lupa. semua orang itu benar guys. Ini kan ditanya masa beban nih yang B. Biasanya banyak itu ngomong Rumusnya itu V sama dengan akar T per muon. Tolong dikoreksi kalau rumusnya salah, atau juga yang ulang apa? Kajian benar? Itu yang B. Kayaknya kan sudah kita tahu. Muonnya itu berapa? 2,5 ya. Muon itu kepadatan tali. Jadi masa panjang 60. Kali 2,5. Tidak banyak. Sembilan. 9 pas. 9 pas. Kok bisa bagus? Gak usah protes. Jangan protes Risma. Jelek protes. Itu kalkulator Risma. Bukannya masa ya? Masa. Masa itu berarti 9 dibagi 10. Jadi 0,9 kilogram. Yeay. satu soal lagi. Biar akarnya hilang. Apa? Bentar. Ini emang rumus. Ini emang rumus. Oh, rumus. Ada turunannya tapi turunannya beda. Apa beda V lambda kali F dengan V sama dengan akar T? Ini kan cari gelombang. Ini kan ada si gaya dari apa sih? Dari tegangan tali dibagi sama kepadatan tali. Tapi beda jadi. Beda. Kan di sini makanya frekuensi sama gelombang sama panjang gelombang. Tapi V-nya tetap sama kan sebenarnya. Iya. Mu-nya mana? kembali total. Mu-nya apa? Kembali total yang berbeda. Dapat tali ya. Iya, berapa tali? Apa tuh? Guys tahu di Masa warna T-nya apa? Masa. Tegangan atau time? tiga bukan periode ya. tanya Oh iya. Nah, kalau masanya 1/4 berarti N-nya 9/4. Berarti itu dalam sebuah 9/4 V sama dengan faktor 9/4 per 2,5 kali 10 kali 20. Harusnya lebih kecil gak sih kalau logikanya? Yang ditanya, benar. Ini masa. Bentar. Itu masa beban. Sebentar. oh masanya di semua Kilogram 9 kilogram, 0,9 kilogram. Bukan rumusnya. Rumus Rumus M sama Kenapa tuh? ini sama yang ini. dikali panjang. Oh, Yang masa sama dengan Itu kan Oh, dapatnya ini tegangan tali. bukan dia Newton ya, Newton per. Ada tegangan tali juga ya. F-nya itu gaya tali. Masa dikali. Ya, tegangan. di sini Iya. Oh, jamet. Semoga lengket ini. Bisa lah, 100. Bisa lah. Amin. bisa itu dikit-dikit 100. Kemarin dikit lagi 100. Kemarin dikit lagi 100. Iya dikit kan Dikit lagi ya kurang dikit 100. Dikit lagi tuh relatif. Betul kita lihat dikit lagi kita relatif. Tuh. Setuju mau 90 mau 100 juga dikit lagi.
satu lagi yang pendek. Gas. Oke, benar. Jadi yang C mah dibalikin kerjaannya. Itu kayak gini kan, cuman kayak dibalikin. Dibalik banget ya. Dibalik. Jadi kan kita punya box ini nih, ini yang B. Yang B kita cari T, kita punya V, kita cari T. Cari T, ke M, gitu. Nah, bebannya dibagi 4, jadi sekarang bebannya lebih enteng gitu ya. Kayaknya jadi segini, balikin, masukin ke rumus, gitu, dapat V. V masukin, cari lambda, dapat lambda, ini yang paling rumit paling ini sih. L per lambda sama M gitu. M itu jumlah gelombang, L panjang 1,5. Tadi 9/4 nya dari ditanya sih Itu soal dan soalnya bilang dibagi 4 sebenarnya. oh iya masa beban dibagi. Wow. Yeay. Ya Allah. Kenapa? Enggak ada masalah lagi. Ada lagi yang mau ditanya? Sama dengan N itu apa Bil? frekuensi. M itu juga gelombang 5 tuh. Itu rumus lagi yang L per lambda dengan N. Rumus. Hah? Yang L per lambda sama dengan N. Iya. Rumus. Ya. Itu 5 gimana ya? Kan lambda sama dengan 3/4. Ini L kan total panjangnya berapa tuh? 1,5 meter. Satu gelombang panjangnya berapa? 3/10. Jadi kalau total panjang dibagi panjang satu gelombang ketemu jumlahnya. Itu kalau dia makin ringan makin banyak juga. Harus logikanya Kayak sih. gitu. Panjang lambda sama dengan Makin pendek. gelombang. Tadi kita sih. Intuisi aku nggak nyampe ke sini, jadi bikin rumus dulu aja. Berarti jumlah gelombang sama dengan panjang dibagi lambda. Ya. Jadi, Udah belajar kimia kan? Udah bisa, udah bebas. Enggak heres. SD dong banyak sekali orang. Iya. Dikit. Oh iya kalau Enggak hari sekarang. nggak tahu kemarin sekitar terus. Kemarin tuh Yeay. Terima kasih Philip. ke bawah.